Halo, apa kabar semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini mungkin 3 hari pasca pengumuman SNMPTN 2021, banyak di antara teman-teman semuanya yang masih bersedih ya, berduka karena yang masih belum berhasil diterima di SNMPTN 2021 ya. Tapi sesuai dengan imbauan LTMPT, tetap semangat, masih ada jalur UTBK SBMPTN yang peluangnya biasanya lebih besar daripada SNMPTN 2021, dan bisa saja di UTBK ini merupakan sebuah pertarungan yang sesungguhnya untuk teman-teman semuanya. Di video hari ini saya bukan bermaksud untuk menambah kesedihan teman-teman semuanya, tetapi ini saya hanya menyajikan sebuah gambaran. Ini saya akan membongkar nilai rapot pada SNMPTN 2021, di mana ada yang berhasil, ada yang gagal. Mungkin ini bisa dijadikan sebagai bahan refleksi ya, untuk kita atau untuk mungkin adik-adik kita atau untuk peserta SNMPTN 2022, atau juga bisa untuk peserta SNMPTN 2021 untuk mengevaluasi kegagalannya ya, bisa saja salah memilih jurusan atau yang lain, agar nanti di UTBK SBM 2021 ini strategi pemilihan jurusan tidak salah kembali dan akhirnya bisa lolos di UTBK SBM 2021. Oke, ada dua nilai rapot yang mau saya bongkar hari ini. Yang pertama adalah nilai yang luar biasa 94 yang gagal masuk UGM, tetapi ada nilai yang lebih rendah itu 88, ternyata bisa lolos IPB. Data ini saya ambil dari dua siswa dari sekolah yang sama, yang mohon maaf minta identitasnya disembunyikan. Jadi ini sebagai gambaran semua, nanti akan kita bongkar nilai rapotnya, berapa rata-ratanya dan berapa rata-rata akhirnya. Oke, kita mulai saja. Yang pertama adalah peserta yang pertama. Ini tidak saya sebutkan namanya, hanya nomor pendaftaran 4 digit di belakang sama NISN. Jadi pilihan pertamanya adalah proteksi tanaman IPB ya. Ini hanya memilih satu. Kita akan lihat kondisi sekolahannya, asal sekolah, wilayahnya sama nilai rapotnya. Oke, ternyata sekolahnya ini adalah sekolah swasta dengan akreditasi A, berada di Provinsi Jawa Tengah. Artinya kalau memilih IPB itu lintas wilayah dia ke Jawa Barat. Dia tidak memiliki piagam atau sertifikat, ini tidak ada ya. Kemudian hanya memilih satu, hanya di pilihan satunya ada IPB proteksi tanaman dan tidak ada pilihan keduanya. Jumlah alumni di IPB yang sudah ada itu ada satu, informasinya juga baru tahun kemarin ya. Tetapi alumni yang satu jurusan yang ada di proteksi tanaman ini belum ada sama sekali. Kemudian pilihan kedua tidak ada. Ini nilai rapotnya. Kalau kita lihat dari semester 1 ke semester 5 ini cenderung naik turun ya. Ini dari 87, 86, naik 89, turun lagi 87, dan baru terakhir naik di 89. Dari sisi rata-rata pelajaran, rata-rata mata pelajaran ini mungkin 89 ya. Ini bahasa Indonesia ini 91, ini 89, ada 88 matematik, kemudian kimianya 87, dan terendahnya adalah fisika di 84, dan memiliki nilai rata-rata akhir adalah 88,27. Sekolah swasta, akreditasi A, lintas wilayah ya. Ini tidak ada alumni yang satu jurusan di sana, hanya memilih satu di satu jurusan saja di SNMPTN 2021. Dan sesuai yang saya sampaikan di atas, ternyata siswa ini hasilnya adalah diterima, muncul warna biru dengan ucapan selamat, Anda dinyatakan lulus seleksi SNMPTN 2021. Dan ini luar biasa dan sangat gembira sekali karena mungkin tidak terduga, tidak diduga-duga bisa lolos karena dengan nilai serendah itu tidak memiliki piagam dan bisa masuk IPB ya. Bisa saja ini jurusan yang dipilih memang tidak begitu diunggulkan di IPB, proteksi tanaman itu ada di tidak begitu diunggulkan ya, tidak begitu favorit, mungkin jadi peluangnya ini lebih besar. Jadi yang ternyata juga masih ada peluang bagi lintas wilayah ya, meskipun kita tidak tahu peluangnya sebesar apa. Dan jangan kecil hati juga bagi yang tidak memiliki piagam ya, tidak memiliki piagam, tidak memiliki alumni yang ada di satu jurusan, peluang itu tetap ada. Oke, ini adalah rapot yang pertama. Yang kedua, ini saya akan bongkar rapot yang kedua. Oke, ini yang kedua ya.
Siswa yang kedua ini nomor pendaftarannya dengan akhir 8654, nah NISN-nya 0589 ya. Ini dari Provinsi Jawa Tengah, tadi saya sebutkan dari sekolah yang sama. Dia milih 2 PTN, 1 UGM, 2 Undip dengan jurusan yang sama. Di UGM ini ilmu keperawatan, di Undip ini juga ilmu keperawatan. Ya, ini ilmu keperawatan di UGM, ini keperawatan di Undip. Kita akan lihat nilai rapotnya. Datanya sama ya, satu sekolah dengan yang tadi, sekolahnya swasta, akreditasinya A dari Provinsi Jawa Tengah. Ini berarti kalau ke UGM lintas wilayah, Jawa Tengah ke UGM. Tapi tahun lalu di 2020 itu UGM menerima kurang lebih banyak ya dari Jawa Tengah, itu ada 40%. Piagam juga tidak memiliki piagam. Pilihan pertama, tadi ini tertulis salah ya, ini pilihan pertamanya UGM, keduanya Diponegoro ini sebenarnya ya, tertulis ini tidak tertulis. Alumni di UGM itu ada 4, tapi yang di satu jurusan UGM ini tidak ada. Ini alumni PTN yang kedua ini tadi harusnya saya ditulis ya, ini di Universitas Diponegoro. Oke, ini adalah nilai rapotnya. Nilai rapotnya sebenarnya juga pernah turun, tapi ini cenderung naik. Dari 93 turun ke 92 di semester 2, naik ke 93 lagi, naik lagi 95, terakhir di semester akhir ini 96, luar biasa. Kita lihat kalau dari sisi mata pelajaran paling tinggi ada di kimia, kemudian biologi, ya, kemudian ada di fisik, baru di matematik. Ini kalau dari sisi mata pelajaran yang IPA. Bahasa Indonesia ada di 94, bahasa Inggris di 91, dan memiliki nilai rata-rata akhir 94,20. Yang jelas sebenarnya nilai yang dipertimbangkan di SNMPTN itu kita tidak tahu apakah hanya nilai mapel UN atau tidak. Yang jelas kalau untuk pemeringkatan di tingkat sekolah, LTMPT menyarankan menggunakan nilai mapel UN. Ya, ini. Tetapi ternyata yang diupload di PDSS itu tidak hanya mapel UN. Ya, ada 12 atau 13 mata pelajaran yang juga dimasukkan. Nah, makanya yang dijadikan perhitungan nanti apakah hanya nilai mata pelajaran ini atau juga yang semua nilai yang di entry atau dimasukkan di PDSS. Kalau kita lihat dari mata pelajaran mapel UN-nya ini rata-rata adalah 94,20. Oke, dengan rata-rata 94,20 dengan kondisi nilai yang seperti ini yang lumayan tinggi, dan ini informasinya adalah ranking 1 di sekolahnya. Kan tetapi hasilnya adalah Anda dinyatakan tidak lulus seleksi SNMPTN. Ya, ini nomor registrasinya, mohon maaf namanya minta dirahasiakan sama asal sekolahnya. Jadi bisa kita garis bawahi ternyata tadi pilihan keduanya Undip ya. Undip juga gagal. Bisa saja ada asumsi yang beredar bahwa ada beberapa perguruan tinggi yang tidak mau dinomor duakan. Bisa saja kalau Undip nanti tadi diletakkan di pilihan pertama, bisa saja ini juga bisa diterima. Ini ada kemungkinan seperti itu ya, meskipun ini hanya spekulasi. Jadi ternyata UGM nilai 94 dari kondisi sekolah yang seperti itu mungkin masih belum bisa menerima dibanding dengan IPB tadi yang masih bisa menerima. Sekira itu penggarap rapat hari ini, nanti akan saya coba carikan lagi. Saya juga kemarin banyak punya sumber data yang bisa kita share ya terkait dengan kemungkinan lolos dan gagalnya para peserta SNMPTN 2021 ini, sehingga bisa jadi referensi atau bahan refleksi baik untuk peserta yang 2021 maupun nanti untuk peserta di 2022. Oke, jika video ini bermanfaat silahkan di like, jangan lupa di subscribe, kalau perlu di share kepada teman-temannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.